Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zakwan Akbar Perdana Wijaya dengan NPM 23758008. Nah, jadi di video ini kita akan mempresentasikan tugas saya mengenai algoritma SVM atau Support Vector Machine ya, dengan studi kasus pada dataset Titanic. Nah, yang pertama-tama kita akan mencet tugas ini. Kita akan membuat tugas ini dulu ya. Jadi, eh, pada tugas ini kita akan mengetahui dulu konsep dasar dari super vector machine ya. Jadi definisi dari SVM itu adalah sebagai itu ya, vector machine atau SVM ini ada algoritma supervised learning yang digunakan baik untuk klasifikasi maupun regresi. Dan fokus utama dari SVM ini yaitu menemukan sebuah hyperplane ya, lalu batas pemisah ya, batas pemisah yang terbaik yang dan juga dapat membedakan dua kelas seperti itu. Nah, lalu dalam STM ini juga dapat ada tiga komponen utama, yaitu hyperplane. Apa itu hyperplane? Hyperplane itu adalah garis atau satu bidang pemisah yang membagi kelas. Lalu ada margin, jarak dari hyperplane ke titik data ya, dari masing-masing kelas. Lalu ada juga super vector yang dimana data-data yang berada paling dekat dengan hyperplane inilah yang membangun posisi dari hyperplane-nya seperti itu. Nah, SVM juga nih, SVM juga ya. Dia ini memiliki teknik yang disebut dengan kernel trick ya. Yang dimana kernel trick ini mampu mengubah data yang tidak linear menjadi linear di ruang berdimensi yang lebih tinggi. Lalu juga ada beberapa jenis kernel yang umumnya digunakan adalah tuh seperti linear ya, RBF, polinomial, dan sigmoid. Nah, jadi kenapa sih SVM kita pilih-pilih? Karena SVM ini sangat kuat untuk menangani data yang dimana berdimensi tinggi, yang dimana data ini berdimensi tinggi, lalu juga efektif dalam efek dan juga efektif untuk mengatasi dataset yang kecil menengah dan bekerja dengan baik pada data yang tidak seimbang seperti itu. Lalu kita mengimplementasinya ya kan? Kita akan implementasi ya. Oke, tapi sebelumnya ya, kita akan menerapkan SVM dulu ya. Di sini kita dapat dataset Titanic ya. Nah, datasetnya tadi saya simpan sih seharusnya. Sebentar, saya cek dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ya ada datasetnya ya, udah saya berikan. Nah, di sini datasetnya ya. Ada passenger ID, ada survive, terus ada PC class name, sake, age, ship, dan lain sebagainya ya. Nah, ini dijelaskan di dalam penugasan ini ya. Di sini dijelaskan bahwa ada namanya itu fitur-fitur ya. Target kita adalah survive, selamat atau tidak selamat ya. Di sini passenger ID unik untuk setiap penumpang. Lalu ada PC class yaitu kelas tiket penumpang 1, 2, 3 ya, atas, menengah, dan ke bawah. Terus ada name, nama penumpang. Terus ada sex ya, jenis kelamin, age, umur. Terus ini SIP SP ini jumlah saudara ya, jumlah saudara semua suami yang ikut dalam kapal, parts, tiket, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama kita akan melakukan langkah-langkah pada implementasi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kode Python-nya ya. Di sini saya sudah menyiapkan kode Python-nya. Jadi di sini kita akan menjelaskan ya. Kita akan menjelaskan satu persatu langkah-langkah dari yang kita lakukan. Yang pertama kita melakukan import ya, import dataset dulu ya. Kita melakukan import pada dataset. Ada seperti pandas, numpy, seaborn, matplotlib, apa saya sebutnya gimana tuh. Lalu ada modul, skitchlearn, dan lain sebagainya. Lalu kita juga membaca dataset Titanic ya. Nah, lalu kita melakukan pre-processing atau pra-pemrosesan ya. Nah, yang pertama kita pilih fitur yang relevan. Nah, di relevan ini saya memilih ini ya, memilih tiket, kabin, passenger, dan juga missing value bla bla bla, evaluasi, vision metric.
Oh, ini salah, salah. Pantas, pantas. Pantas agak beda. Nah, ini yang benar ya. Nah, di sini saya milih beberapa fitur yang relevan. Ya, yang pertama saya memilih survive. Lalu survive kan karena memang dia data yang kita itu ya gunakan. PC class, sex, age, fair, lalu ada ship, parch dan embarked ya. Dan target kita adalah survive. Nah, di sini kita kenapa saya terus saya akan melakukan matching value di sini dengan mengisi kolom edge ya dan fair menggunakan median. Oke. Di sini kita gunakan median. Sedangkan di embarked kita menggunakan modus ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan encoding. Oke. Kita akan melakukan encoding ya. Nah, jadi pada saat kita melakukan encoding ini pada fitur kategorikal yaitu seg dan embarked kita menggunakan one hot encode, oke? Ya. Nah, lalu kita melakukan split data dan melakukan fitur scaling. Nah, data dibagi menjadi data latih atau data uji dengan rasio 80 dan 20, oke? Karena SVM sensitif terhadap skala fitur, ya. Di sini saya menggunakan standar scaler ya untuk menormalkan data. Nah, di sini ya. Nah, saya standar scaler. Lalu ini saya bagi. Oke. Test size-nya jadi 80 dan 20. Nah, lanjut kita melakukan pelatihan pada model SVM-nya. Setelah itu model dilatih nih menggunakan SVC ini ya. Model dilatih dan dari schedulernya dengan kernel RBF ya sebagai defaultnya, oke? Nah, lalu langkah yang kelima kita akan melakukan evaluasi model, oke? Nah, jadi kita akan running ya. Ini cuma ini doang ya, klasifikasi report ini nanti bakal ada di bawahnya. Ini hanya grafik, nanti kita akan jelaskan juga di bagian grafik ya. Nah, setelah itu kita selesai ya. Kita akan lakukan prediksi sudah, pelatihan model juga sudah. Nah, sekarang kita jalankan Python ya. Nah, di sini hasilnya udah ada sih sebenarnya. Cuma kita jalankan lagi. Mana nih? Aduh. Belum gerak. Kita run juga. Bisa error ya, tapi bisa kok. From relational import. Nah, udah berhasil ya. Oke, ini kita close dulu ya. Kita close dulu. Ini biarin aja nih. Nah, ini hasilnya ya. Oke. Nah, di sini ya. Dari hasil evaluasi mode, nah akurasi yang kita dapatkan itu sebesar 82%. Ya. Dan confusion metric juga ya di sini. Dia menunjukkan distribusi prediksi yang benar dan salah juga di sini. Lalu ada klasifikasi report ya di sini. Dia memperlihatkan precision, recall dan F1 score dan juga dari tab kelasnya. Oke. Nah, kita masuk ke evaluasi model ya. Nah, jadi di akurasi model ini kita mendapatkan 0,82 atau 82%. Yang berarti dari seluruh data yang kita uji yang diberikan adalah 80%. Prediksi yang kita hasilkan model ini adalah benar. Akurasi ini tergolong baik untuk model klasifikasi biner seperti kasus Titanic. Oke. Ya. Namunnya akurasi saja belum cukup. Oke. Untuk kita memahami performa model secara keseluruhan seperti itu. Nah, lalu nanti untuk confusion metric kita jelaskan saja dengan itu ya. Dengan visualisasinya, jadi kita biarin aja dulu. Nah, kita masuk ke klasifikasi reportnya ya di sini. Nah, di sini 0 dan 1 ini memperhatikan 0 1 ya, precision. Berarti kita menyelesaikan yang sama dan tidak sama ya dari 0 1 ya. Nah, di klasifikasi report ditampilkan lagi
tiga metrik penting untuk masing-masing kelas. Yang pertama ada precision. Nah, precision ini dari semua yang prediksi sebagai selamat, berapa banyak yang benar-benar selamat. Precision tinggi berarti sedikit false positifnya. Oke. Ini lebih tinggi ya. Lalu recall, dari semua penumpang yang benar-benar selamat, berapa banyak yang berhasil dikenali oleh model. Recall mendapatkan tinggi berarti sedikit false negatifnya. Oke. Lalu dari F1 score-nya ya, kombinasi dari precision dan juga recall ini berguna untuk mengevaluasi model pada data yang tidak seimbang. Nah, contohnya nih ya, precision untuk kelas yang selamat adalah sekitar 78% dan recall-nya 70%. Ini contoh ya. Berarti masih ada beberapa penumpang yang selamat dan yang tidak terdeteksi modelnya, tetapi secara keseluruhan performanya sudah cukup stabil seperti itu. Oke. Mungkin emang sih klasifikasi reportnya ini emang agak sedikit saya mungkin agak sedikit susah menjelaskannya. Mungkin kita akan menjelaskannya lewat visualisasi aja biar lebih bagus ya. Ya. Oke. Kita masuk ke klasifikasi report ya. Oke, yang pertama kita kan tadi belum bahas tentang confusion metricnya ya. Nah, di sini kita menggunakan heat map ya. Saya menggunakan heat map yang dimana kita memberikan tampilan yang lebih intuitif ya, seperti biru dan lain sebagainya. Nah, oke, kita jelaskan sedikit tentang heat map ya. Jadi struktur heat map tuh struktur metrik itu seperti ini. Ada TN yaitu true negatif, ada false positif, ada false negatif dan juga true positif. Oke. Kita jelasin lagi nih. TN ini adalah penumpang yang diprediksi tidak selamat dan ternyata benar tidak selamat. Oke. Nah, TN kalau FP false positif, dia adalah penumpang yang diprediksi selamat padahal tidak selamat. Ya. Lalu ada false negatif atau FN yang dimana penumpang diprediksi tidak selamat padahal sebenarnya selamat. Lalu ada TP yaitu penumpang yang diprediksi selamat dan memang selamat. Nah, pada model ini kita bisa lihat nih TN, FTP, TP, dan FN secara visual di confusion metric heat map. Misalnya 95 adalah penumpang yang memang tidak selamat tapi diprediksi dengan benar, TN ya. Lalu yang kelima dua ini penumpang yang selamat juga diprediksi dengan tepat, TP, dan sisanya adalah sisanya adalah FP dan juga FN ya, gitu. Nah, lalu jumlah FP dan FN yang kita tunjukkan tuh cukup rendah ya di sini, yang menunjukkan model ini cukup baik dalam mengurangi kesalahan prediksi seperti itu. Nah, gitu ya untuk confusion metricnya. Nah, lalu untuk visualisasi kedua ya, dari hasil yang kita dapat bahwa penumpang kelas 1 ya, dia memiliki rata-rata usia yang lebih tinggi dan tingkat keselamatan yang jauh lebih tinggi. Oke. Sebaliknya dengan penumpang kelas 2 dan 3 memiliki rata-rata usia yang cenderung lebih muda ya, sekisaran umur 30 atau 25 seperti itu ya. Malah memiliki keselamatan yang jauh lebih rendah. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Mungkin beberapa faktor dan kelas sosial juga berperan penting dalam peluang keselamatan. Mungkin karena kelas 1 jauh diutamakan, karena kan waktu itu kelas 1 tuh kelas atas, kelas 3 itu menengah ke bawah. Jadi justru yang kelas 1 itu lebih diprioritaskan ketimbang kelas bawah. Padahal di kelas bawah sendiri rata-rata orang yang meninggal itu adalah umur anak dari 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun tuh mungkin ada 20 tahun, 25 tahun dan sebagainya. Nah, lalu di visualisasi yang ketiga juga di sini kita membandingkan 3 kernel ya, yaitu ada linear, RBF, dan polinomial. Nah, jadi di grafik bar ini menunjukkan bahwa karena RBF ini memiliki akurasi tinggi yang disusul oleh linear dan polinomial. Hal ini membuktikan bahwa untuk dataset Tilionic memiliki akurasi yang tinggi
disusul oleh linear dan juga polinomial seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Sekarang kita akan masuk ke beberapa diskusi ya. Beberapa pertanyaan diskusi di sini ya. Kita akan melakukan pertanyaan diskusi. Jadi jelaskan apa sih yang dimaksud dengan hyperplane, lalu juga bagaimana SVM menemukan hal tersebut ya, dan apa artinya terhadap keputusan selamat atau tidaknya seorang penumpang. Nah, jadi hyperplane adalah garis besar pemisah yang digunakan SVM tadi ya, yang memisahkan penumpang yang selamat dan tidak selamat. Dalam konteks Titanic, hyperplane ini dibentuk berdasarkan kombinasi fitur seperti umur, kelas, dan juga jenis kelamin. Nah, lalu mengapa scaling fitur itu penting dalam menggunakan SVM? Nah, jadi SVM ini menghitung jarak antar titik untuk menemukan margin. Menentukan margin, Jika fitur tidak diskalakan, fitur dengan nilai besar akan mendominasi, menyebabkan model tidak akurat. Begitu. Lalu, apa aja sih dampak dari pemilihan kernel terhadap performa model? Ya, jadi kernel itu menentukan cara data ditempatkan di ruang dimensi yang lebih tinggi. Misalnya, kernel RBF memisahkan data yang tidak linear, sedangkan linear hanya cocok jika data sudah terpisah secara garis lurus. Seperti itu. Lalu, bagaimana sih kita menangani data yang tidak seimbang? Nah, cara umumnya adalah menggunakan teknik oversampling seperti smooth atau undersampling yang memberikan bobot kelas jauh lebih besar daripada minoritas saat melatih model. Lalu, apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari SVM dibanding dengan model-model lain? Nah, kelebihannya kuat untuk berdimensi tinggi, ya. Lalu juga dia efektif pada dataset kecil hingga menengah. Lalu dia itu dapat digunakan untuk data linear maupun non-linear seperti itu. Lalu untuk kekurangannya sendiri, dia tidak efisien pada dataset besar, ya. Lalu dia sensitif terhadap pemilihan kernel dan juga parameter dan sulit diinterpretasikan secara intuitif seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari video yang saya buat. Sekian presentasi dari saya mengenai implementasi super vector machine pada dataset Titanic. Terima kasih sudah menyimak videonya dan semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas ataupun juga kesalahan kata yang saya sebutkan dalam video kuis untuk kecerdasan buatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.